Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat yang telah ku terima, berkat-Ku yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Untuk ini kami ada saat ini, Tuhan. Untuk itu kami masih bernafas sampai saat ini, karena kami mau hidup kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau sadari panggilan kami, Tuhan, bahwa hidup kami ini berharga di mata-Mu. Siapakah kami ini hingga Kau melihat kami seperti biji mata-Mu? Tiada yang lain, Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Tiada yang lain yang ingin
kami lakukan selain dekat di hadirat-Mu, ada di hadirat-Mu. Ya Rama ya Shakamanana. Oh Jesus, we worship You, we praise Your name, we bless Your name, we live You, we worship You. Kami agungkan Engkau, Kau yang mulia, Kau yang kudus, Yesus. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dicintai oleh Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita tahu bahwa banyak sekali yang tidak pasti, banyak sekali yang tidak jelas. Dan kita harus tahu bahwa yang pasti hanyalah janji firman Tuhan. Memang betul firman Tuhan mengatakan bahwa langit tidak selalu biru, tetapi Dia selalu berjanji bahwa akan ada pengharapan baru, akan ada kemenangan, akan ada glory after suffering. Setelah apapun yang dilalui akan ada kemuliaan. Ya, oleh karena itu pagi hari ini mari bersama-sama saya ajak kita semua untuk buka dalam Roma pasal yang ke-5.
Kita baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan, saudara yang mau ikut membaca juga silahkan, karena ayatnya akan ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 3, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, dari 3 ayat ini, saudara sekalian, kita belajar bahwa ini berbicara bukan mengenai dream atau angan-angan atau fantasy, tapi berbicara mengenai keadaan kenyataan yang terjadi di dalam dunia. Dari ribuan tahun yang lalu yang namanya tribulations, yang namanya sufferings, itu nyata, itu ada. Siapa bilang bahwa orang Kristen itu meniadakan yang namanya kesengsaraan dan sebagainya? Enggak, itu ada. Tetapi selama ini yang selalu kita belajar adalah kita tidak berfokus pada kesengsaraannya, tetapi kita berfokus kepada Tuhan yang akan menggandeng kita keluar dari lembah kekelaman. Banyak sekali komentar yang kurang bertanggung jawab mengatakan, kenapa kok hanya diajarkan berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur, mana pikul salib dan sebagainya. Saudara, tidak usah diajarkan pikul salib, kita semua sudah sambil memikul salib masing-masing. Memikul salib itu tidak usah diajari. Menghadapi masalah itu mencari masalah dalam tanda kutip, tidak usah diajari, masalah datang dengan sendirinya. Jadi bagi Anda yang mengatakan mengapa kok tidak diajari pikul salib, tidak diajari sengsara, tidak perlu diajari, sengsara itu datang sendiri. Yang percaya katakan, saudara. Tidak perlu diajarkan, jadi tidak ada itu khotbah mengajarkan, oh saya harus menderita untuk Kristus. Kristus sudah menderita untuk kita. Hari-hari ini yang dinamakan menderita untuk Kristus itu jangan digambarkan seceper itu. Jangan digambarkan selandai, jangan digambarkan serendah itu. Enggak, tetapi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lalui, kita tahu bahwa ada Yesus yang bersama dengan kita. Saudara, hari-hari ini momen-momen pandemi seperti ini, enggak usah cari salib untuk dipikul. Bangun pagi pun sudah banyak salib yang bisa untuk dipikul, tinggal pilih. Tinggal pilih apa yang mau dipikul. Oleh karena itu saudara, dari mimbar ini kita semua selalu berbagi, mengatakan bahwa jangan menyerah, selalu ada pengharapan. Karena itu yang Yesus ajarkan. Dan bagi saudara yang masih kurang yakin, kurang percaya, yang masih protes, di dalam bahasa aslinya Injil itu adalah evangelion. Evangelion artinya kabar baik. Kabar baik itu tidak mengatakan atau menceritakan atau berbagi masalah. Kabar baik itu berbagi mengenai jalan keluar. Sekali lagi saya ulangi supaya tidak terjadi salah persepsi. Kenyataan, masalah, duka cita itu ada, kesulitan itu ada. Kita tidak meniadakan itu. Betul saudara? Itu ada. Kita bukan hidup di dunia fantasi. Kita bukan hidup di dunia yang wah semuanya pink, semuanya indah. Enggak. Kita hidup di dunia nyata. Yang kita hadapi pun nyata. Ada utang yang belum dikembalikan. Ada sakit yang belum kunjung sembuh. Meskipun sudah berdoa, ada jemaat yang sudah puluhan tahun setia, lah kok meninggal juga, menimbulkan banyak pertanyaan. Itu ada. Ada orang yang dengan setia mengatakan, Tuhan aku sudah menabur, aku sudah menabur, aku sudah menabur, kok aku belum menuai. Itu ada. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara pandang atau persepsi atau perspektif kita dalam menghadapi semuanya itu. Kalau perspektif kita adalah menyalahkan Tuhan,
Itu bisa disalahartikan seperti, wah pokoknya saya harus pikul salib, pokoknya saya harus menderita. Kalau tidak menderita tidak afdol. Saudara, sebetulnya kalau orang-orang yang seperti itu ada kelainan psikis, kelainan jiwa. Ada yang namanya, ini maaf agak ekstrim, ada yang namanya masokisme. Itu agak ekstrim sih, saudara mungkin nanti bisa Google sendiri. Itu berbicara mengenai melukai fisik. Apa bedanya dengan melukai jiwa? Aku harus menderita. Kalau aku menderita berarti aku mengikut Kristus. Saudara, di tempat ini kita tidak pernah mengajarkan bahwa kalau ikut Kristus itu wah harus makmur, harus dan sebagainya. Enggak, tetapi ada janji Tuhan bahwa ada hari depan yang penuh pengharapan. Tetapi kita tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa yang terjadi di sekeliling kita itu nyata. Contohnya seperti Roma, ayat yang ketiga ini dari pasal 5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini loh saudara, bermegah di dalam kesengsaraan. We also glory in tribulations. Tribulations itu di dalam bahasa Yunani, itu artinya affliction, burden, persecution, trouble, masalah, penghakiman dari orang, penghakiman semena-mena. Dan kemudian adanya beban, itu ada. Siapa yang bilang itu tidak ada? Itu ada. Jadi makanya saudara, tolong saudara, yang kita kedepankan bukan jangan digembar-gemborkan. Kita harus pikul salib, kita harus begini-begini, enggak. Tapi yang harus kita depankan adalah ya, kenyataannya di dunia masalah memang ada. Kesengsaraan memang ada, bahkan mungkin hari-hari ini Anda sedang melaluinya. Tapi tentu dong saudara, tidak mungkin saya berbagi sesuatu yang hanya untuk menghibur telinga saudara. Artinya seperti ini, ya tidak apa-apa ya kita harus terus sabar saja menghadapi masalah. Kita menghadapi tantangan ya lakononoai, dilakoni saja. Mau sampai kapan? Terus way out-nya mana? Padahal Yesus datang ke dunia bukan untuk hanya memberi penghiburan sementara. Atau kalau bayi itu seperti dineng-neng saudara. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk memberi jalan keselamatan. Untuk memberi jalan keluar. Nah kalau saudara tidak mau dengar way out-nya. Saudara hanya lebih senang pikul salib, menderita dan sebagainya. Monggo silahkan. Anda salah channel kalau begitu saudara. Tetapi kalau Anda adalah orang yang mengalami kesengsaraan, Anda orang yang mengalami beban berat, dan Anda rindu untuk mendapatkan jalan keluar, bukan berarti memungkiri masalah, tetapi kita hadapi, kita jalani, dan ada jalan keluar. Maka saudara di channel yang tepat, karena di sini kita mempercayai Allah yang baik. Allah yang baik itu bukan Allah yang memanjakan saudara dan saya. Allah yang baik itu bukan berarti selalu menghalaukan segala masalah dari kita, enggak. Tetapi Allah yang baik itu Allah yang mendidik kita. Meskipun kita berjalan melalui lembah kekelaman, tetapi kita tidak akan dibiarkan. Malaikatnya pun di dalam Mazmur 91 dijanjikan kepada kita bahwa Dia akan menatang kita. Kalau hati kita melekat pada Tuhan, apalagi kita tidak akan dibiarkan terlena, kita tidak akan dibiarkan terluka, kita tidak akan dibiarkan sengsara. Karena ada janji dari Tuhan akan dibentenginya kita, akan dilindungi, akan dikenyangkan dengan panjang umur dan seterusnya. Saudara pasti ingat Mazmur 91, 14, 16. Itu yang harus kita renungkan setiap pagi. Karena saudara percaya atau tidak, setiap pagi kita membuka mata, yang terjadi adalah battle in words. Peperangan di dalam ini, inside ini ada peperangan batin. Aku harus bersyukur atau aku harus ngeresul ya. Aku harus berterima kasih pada Tuhan atau aku harus memikirkan dengan keras sampai puyeng utangku ya. Itu yang terjadi. Dan early morning devotion ini bertujuan untuk bersama-sama mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada sumber yang lain. Kesengsaraan ada. Saya sudah berkata berapa kali. Kesengsaraan itu ada. Dan bahkan dalam Roma ini dikatakan it's okay to have tribulations. Knowing that tribulations produce perseverance. Mengetahui bahwa tribulations atau kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan.
Konsep berpikirnya adalah seperti ini. Bukan berarti kita harus terus-menerus dihajar oleh iblis supaya tekun. Tidak. Tetapi konsep berpikirnya adalah seperti ini. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka semakin tekun kita kepada Tuhan. Karena tidak mandang masalahnya, tapi mandang Tuhan Yesusnya. Masalah kesengsaraan ada. Semakin banyak, it's okay, ada Tuhan Yesus. Bukan saudara harus berdoa, Tuhan tambah-tambahkan masalah. Tidak perlu, sudah tambah-tambah sendiri masalah itu. Tetapi justru setiap pagi, kalau kita diizinkan Tuhan membuka mata, berarti Tuhan masih berkehendak untuk menyatakan mujizat dalam hidup kita. Ya, saya setuju bahwa untuk ada mujizat terjadi, harus ada angin ribut. Saya setuju, untuk mujizat bisa terjadi, harus ada orang yang mati, harus ada orang yang sakit kusta, harus ada tantangan, harus ada tembok Yeriko yang besar. Harus ada orang yang lumpuh yang tidak bisa lompat ke kolam Bethesda. Harus ada itu. Tetapi poin utamanya bukan itu. Poin utamanya adalah kita bergantung dan percaya kepada Tuhan. Setiap pagi setelah kita membuka mata, apapun kondisi kita, entah kondisi kita sedang minus, entah kondisi kita sedang 0, atau lumayan 10, 20, atau 50, bahkan belum bisa 100, tetapi tetap kita ucapkan syukur pada Tuhan. Katakan, Tuhan sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan aku kekurangan. Dalam artian kekurangan itu bukan hanya duit. Tolong yang berpikiran kurang luas. Bukan hanya duit. Bukan hanya duit. Maaf saudara. Tetapi segala-galanya. Segala-galanya. Oleh karena itu utamakan ketika kita bangun pagi yang kita katakan, Tuhan aku mengucap syukur akan apapun yang akan terjadi sepanjang hari ini. Karena aku tahu thanksgiving open the doors. Pengucapan syukur itu membukakan pintu. Dan kata Wahyu pasal 3 ayat 7, kalau pintu sudah dibuka oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Oleh karena itu saudara, kesengsaraan yang dialami hari-hari ini, kalau saudara responi dengan benar, akan menimbulkan ketekunan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang pelayan Tuhan yang sangat senior. Bahkan mungkin waktu saya masih kecil pun, hamba Tuhan ini sudah memimpin pujian. Dan kami bertemu dalam sebuah momen, tentunya dengan physical distancing, dengan protokol yang ada. Kami sharing banyak saudara. Dan kami sharing betapa kami sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu rindu untuk menjadi berkat. Bagi banyak orang, kami selalu, kalau kata anak zaman now, kami selalu ingin berbagi positive vibes. Kami ingin selalu berbagi hal-hal yang positif. Entah itu melalui khotbah, entah itu melalui pujian. Dan dia berbagi, masa loh Daniel, saya ini cuma ingin berbagi pada jemaat supaya dikuatkan. Saya rekaman lagu di studio saya sendiri, pakai alat saya sendiri, banyak yang tidak suka. Nah itulah manusia saudara. Kalau fokusnya bukan Tuhan, tapi fokusnya justru dalam momen pandemi seperti ini cuma ngeritik. Tidak mandang positif, semuanya dikritiki, semuanya dikritisi. Maaf karena apa? Maaf sekali lagi saya minta maaf. Karena kengangguran. Tidak merenungkan firman tapi mencari celah kesalahan orang lain. Tapi yang mendengarkan di sini tidak ada yang demikian. Termasuk yang nanti mungkin dislike video ini juga tidak demikian. Bercanda supaya saudara tidak tegang ya. Kami berbagi, dia bercerita, saya loh bikin lagu, rekaman di studio saya sendiri, yang alatnya juga milik saya sendiri, tidak membebankan orang lain, listriknya juga listrik rumah saya sendiri. Tapi banyak yang mengkritik jadi masalah. Saya juga berpikir kok bisa ya? Kok bisa ya manusia itu kurang kerjaan itu loh. Kecuali kalau dia berbagi hate speech, kalau dia berbagi kebencian atau yang berbau sara, lewang itu worship moment dipermasalahkan. Permasalahannya mengenai AdSense lah, mengenai duit, mengenai ya itulah namanya manusia. Dan juga dia berbagi banyak, dia bilang momen-momen seperti ini ya Daniel ya. Justru momen-momen seperti ini momen-momen yang tepat. Momen-momen yang penting. Kenapa? Kita nanti bisa lihat
diri kita berbeda atau tidak setelah keluar dari momen ini. Kita jadi orang yang berbeda atau tidak. Kita jadi orang yang lebih baik atau jadi orang yang lebih buruk. Yang tadi satu golongan itu jadi orang yang lebih banyak mengkritik, kurang mengucap syukur, atau mungkin di sisi sebaliknya. Jadi orang yang selalu beriman kepada Tuhan, percaya bahwa dalam kondisi terpuruk apapun ada jalan keluar. Saudara mau jadi yang mana? Saudara mau jadi yang mana, saudara? Melalui kesengsaraan, melalui yang kita alami hari-hari ini, saudara mau jadi tipe yang seperti apa? Kalau saudara mau jadi tipe yang negatif, ya kami tidak menyarankan, tapi semua itu pilihan Anda. Kalau Anda mau terus-menerus memupuk atau mendidik diri Anda menjadi orang yang mengkritiki segala sesuatu, bahkan mungkin kritikan yang membabi buta, silahkan. Itu pilihan Anda, tetapi kami tidak menyarankan. Kami hanya mengarahkan melalui firman Tuhan, memperkatakan bahwa melalui kesengsaraan pun akan dapat menimbulkan ketekunan kalau itu diresponi dengan benar. Dalam ayat 3 ini dikatakan kalau kita bermegah dalam kesengsaraan kita, kalau kita mengucap syukur, maka akan menimbulkan ketekunan. Di ayat 4 dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan dilanjutkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat 4. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Kalau saudara sudah terbukti tahan uji itu membuat ada pengharapan. Oh, ternyata aku bisa melalui ini. Ternyata masih ada hope, masih ada harapan. Walaupun mungkin secara fisik atau secara psikis saudara menyadari bahwa ya ada sedikit yang terluka, ya agak sedikit terseok-seok. Tapi tidak apa-apa saudara, ada Tuhan yang sanggup memulihkan. Karena kita ini tidak sempurna, kita butuh Tuhan. Justru kalau kita menyelesaikan semuanya, itu malah berapi, malah lebih hancur-hancuran. Tapi dengan apa yang kita miliki kita terus maju, kita terus bersyukur. Meskipun tidak ada profit tetap buka toko dengan mengatakan dalam nama Yesus, bukan sebagai sebuah jimat. Ingat, jangan jadikan nama Yesus itu jimat, tapi jadikan itu sebagai sebuah seal, sebuah tanda bahwa ada Yesus di toko saudara. Maka kuasa-kuasa yang lain tidak berhak. Dan jangan jadikan dia penglaris, karena Tuhan Yesus bukan penglaris. Tapi jadikan dia sebagai batu karang saudara, sebagai pusat pengharapan saudara. Katakan setiap pagi semudah ini, Tuhan aku percaya Tuhan akan menyatakan mujizat untuk tokoku. Aku percaya dalam nama Yesus, amin. Belum terjadi, besok tetap katakan lagi. Ya Pak, tapi saya terseok-seok, saya terluka, tidak ada profit. Tidak ada salahnya juga terus mempercayai Tuhan Yesus. Tidak ada ruginya, tidak membayar. Hanya butuh sedikit pengorbanan. Mungkin logika saudara-saudara korbankan, perasaan saudara-saudara korbankan. Tapi terus percayai dia. Karena apa? Kesengsaraan menimbulkan tahan uji menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan kemudian pengharapan. Ketekunan tahan uji pengharapan. Ketekunan tahan uji pengharapan. Dan ketika pengharapan itu muncul, ayat yang kelima. And now hope does not disappoint. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Saya akan tunggu saudara mengucapkan kalimat ini bersama-sama di rumah atau di dalam hati saudara. Katakan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. 1, 2, 3. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Berharap memang belum kelihatan. Tetapi berharap kepada juru selamat. Ada garansi. Karena 2000 lebih tahun yang lalu. Dia sudah memberi garansi keselamatan. Ketika dia mengatakan teteleste, sudah selesai. Itu merupakan garansi tertinggi terbaik yang bisa dia berikan kepada umat manusia. Bahwa barang siapa percaya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalimat itu juga berlaku dalam pandemi seperti ini. Ayo saudara, pagi hari ini pastikan kita memulai hari kita dengan iman yang fit. Dengan iman yang kuat.
Pengharapan kita tidak mengecewakan. Kesengsaraan ada, yes, tidak dipungkiri. Masalah ada, yes, karena kita tidak hidup di planet Pluto. Bahkan sekarang Pluto bukan planet. Kita tidak hidup di planet Jupiter, tapi kita hidup di bumi, di mana problems exist. Masalah itu ada. Tapi jangan sampai masalah itu membuat perspektif kita berbeda. Tapi biarlah kesengsaraan, tribulations, afflictions yang kita alami justru membuat kita sadar bahwa kita selalu butuh Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Dan kalau itu yang Anda lakukan, Anda sudah memikul salib. Artinya apa? Anda sudah menyalibkan ego sendiri, ego kita sendiri. Dan mengatakan, Tuhan, ini aku, tuntun aku. Aku tidak akan menggunakan logikaku lagi, tapi aku hanya percaya kepadamu saja. Dan kalau saudara adalah orang itu, mari saat ini sebelum kita beraktivitas panjang hari ini, saya ajak kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Dengan hati yang sungguh kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Hamba-Mu tidak meminta banyak, tapi hamba-Mu hanya berdoa biar mata kami terus tertuju kepadamu. Karena ketika mata kami melihat apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada jangkar yang kuat, tidak ada pegangan yang kuat, tidak ada kepastian. Semuanya begitu random, semuanya begitu fluktuatif, semuanya begitu tidak jelas. Tapi ketika kami berpegang kepada Tuhan, kami menemukan adanya pengharapan. Ya memang kesengsaraan ada, ya memang ada masalah. Tetapi seperti Roma pasal yang ke-5 ayat 3-5 tadi kami belajar, bahwa apapun yang kami hadapi akan membuat kami tahan uji. Akan adanya ketekunan terjadi dalam hidup kami. Dan ketika kami tekun, kami akan terlihat tahan uji. Dan ketika kami tahan uji, akan ada yang namanya kami berpengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, turunlah sukacita yang baru. Hati yang mengucap syukur. Pikiran yang dibungkus dengan darah Yesus. Pikiran yang disucikan dengan darah Yesus melingkupi kami semuanya. Dan kami perkatakan kami akan melihat mujizat selama kami masih menghembuskan nafas kami, menghirup udara. Kami akan tetap melihat mujizat karena itu Tuhan yang menjanjikan. Kami bukan pengejar mujizat, tapi kami adalah orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar berkat damai sejahtera sukacitamu menyertai kami semua. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Ketika kami dalam kondisi terpuruk seperti apapun, Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kami. Tidak ada barang yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai hari kami dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.